Selamat pagi. Kembali lagi di kelas semiotika DKV 2 2B. B. Yes, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan singkat tentang buku semiotika komunikasi karya Sumbo Tinarbuko. Nah, sebelum itu kenalin dulu nih, nama saya Yuliani dan teman saya Maitri. Nah, kami berdua di sini bakal memaparkan bagian akhir dari buku ini dan kita bakal memaparkan kesimpulan dari buku ini. Penjelasan dari teman-teman sebelumnya bakal kita rangkum untuk mengingat kembali dan membuat kita lebih ngerti. Amin. Yuk kita flashback dulu. Yuk sini dengerin penjelasan singkat padat jelas dari kita. So, apa sih itu semiotika, Mai? Apa ya? Apa ya? Semiotika aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang artinya tanda. So, semiotika itu ilmu tentang tanda yang tujuannya untuk mengkomunikasikan informasi. Tanda yang dimaksud di sini harus dapat dipahami kedua belah pihak, alias tanpa mengabaikan konteks dan pihak pembaca. Nah, pemahaman terkait semiotika ini kita akan bahas dari 3 tokoh terkenal. Siapa aja nih mereka? Yang pertama, itu ada Ferdinand de Saussure, lalu ada Charles Sanders Peirce, dan yang ketiga ada Ronald Barthes. Ketiga beliau ini berbeda, ya nggak Yul? Betul banget, pemahaman perbedaan dari ketiga orang ini nih. Oke, kita bahas dari yang Saussure ya guys. Dia pemahamannya tuh secara linguistik. Menurut beliau ini penggunaannya dalam masyarakat, kajiannya tuh secara struktural. Terdapat petanda dan penanda. Penanda ini dapat menimbulkan petanda. Keduanya tuh harus saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya nih, ketika kita dengar atau mengucap kata langit, apa sih yang bakal terbayangin? Mungkin bisa luas, biru, banyak gerombolan warna putih yang alias awan yang membentuk sembarangan bentuk, ya kan? Awan gak ada bentuk tertentu Iya. kan. Nah, jadi dalam hal ini langit itu adalah penanda, sedangkan gambaran yang di dalam benak kita itu merupakan petanda. Next ada si Peirce. Nah, si Peirce ini dia pemahamannya lebih ke logika filsafat. Dia dikenal dengan nama pemahaman tentang segitiga makna atau konsep triadi, yaitu ada representamen, objek, dan interpretan. Tanda atau representamen mewakili suatu yang lain dalam beberapa hal, sedangkan interpretan itu dari representamen dan mengacu pada objek. Maka representamen atau si X ini memiliki relasi yang triadik langsung dengan objek atau Y dan interpretan X sama dengan Y. Hal ini disebut dengan signifikasi. Jadi, dari segitiga makna dibagi lagi ada 3 macam ya guys ya, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon itu tandanya mengandung kemiripan pada reference. Indeks itu tandanya keterkaitan peristiwa dan eksistensial bukti adanya representamen. Dan objeknya gampang, itu hubungannya sebab akibat. Misalnya ini ada jejak kaki ayam, berarti di situ objeknya ada ayam yang baru aja lewat. Jadi hubungan tanda sama objeknya tuh sifatnya konkret, simbol sifatnya konvensional, tanda yang udah disepakati bersama. Kita masuk ke pemahaman dari tokoh yang ketiga, yaitu Barthes. Dia ini lebih ke mitos dan culture. Pemahamannya itu merupakan pengembangan dari pemahamannya punya Saussure. Beliau ini lebih mengarah pada language code dan muncullah pembagian makna tentang
denotasi dan konotasi. Simpelnya tuh bedanya denotasi dan konotasi itu dalam tabel ini. Secara gampangnya sih ya, denotasi itu sebagaimana adanya. Sedangkan kalau konotasi itu biasanya disangkut pautin tentang berdasarkan emosi, juga tergantung culture yang dianut sama masing-masing orang. Misalnya denotasi hitam, ya cuman warna ya nggak Mai. Ya. Kalau konotasinya warna hitam, orang bisa mikirnya hitam itu apa? Sedih, duka, pokoknya hal-hal yang buruk-buruk lah gitu. Hubungan semiotika dengan DKV adalah meskipun fungsi utamanya DKV adalah fungsi komunikasi, tetapi bentuk-bentuk komunikasi visual juga mempunyai fungsi signifikasi atau signification, yaitu fungsi dalam menyampaikan sebuah konsep, isi, atau makna. Objek utama dari komunikasi visual itu kan elemen-elemen komunikasi yang bersifatnya visual, kayak garis, bidang, ruang, warna, bentuk, ataupun tekstur kan. Tapi kan pada prakteknya tuh desain komunikasi visual juga melibatkan beberapa elemen non visual, kayak tulisan atau desain digital yang mengkombinasikan elemen-elemen visual seperti suara, bunyi, maupun teks. Dalam konteks ini, kode kebudayaan, kode hermeneutik, kode semantik, kode narasi, dan kode simbolik banyak dimanfaatkan untuk melihat karya desain komunikasi visual. Jadi, berdasarkan poin yang udah disebutin di atas tadi itu, dapat disimpulin kalau karya desain komunikasi visual yang dijadikan objek kajian setelah ditafsirkan berdasarkan tanda verbal dan tanda visual, maka bisa diklasifikasikan berdasarkan kombinasi antara tanda, kode, dan makna. Nah, ketiga unsur semiotika itu, tanda, kode, makna tadi menjadikan pertimbangan dalam melihat dan menangkap pesan yang mencuat dalam karya desain komunikasi visual. Maka, pendekatan semiotika komunikasi visual sebagai sebuah metode analisis tanda guna mengupas tuntas makna karya desain komunikasi visual layak diterapkan dan disikapi secara proaktif sesuai dengan konteksnya. Jadi gitu deh penjelasan singkat tentang semiotika serta hubungannya dengan DKV ya Mai. Mudah-mudahan sih pada ngerti nih ya enggak? Yoi. Sekian dari kita berdua. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Ayo tuh Gina. 1, 2, 3. B to the OOM. Wow. Dalam konteks ini, kode kebudayaan, kode hermeneutik. Bacanya hermeneutik. Dalam konteks ini, kode kebudayaan, kode hermeneutik, kode semantik, semantik, kayak orang Batak. Semantik. Horas, Mama. Dalam konteks ini, kode kebudayaan, kode hermetik, hermeneutik, hermeneutik. Udah. Ayo. Iya. By the way, guys, kan kemarin kamu Selalu tulis audiens. terus itu desain Kan saya dan Kevin ya, atasnya audiens. Ini barang. Nah, kan gimmicknya mas di sini. ya udah itu nanti aja mas di bawah sama ini biar ada satu sesi banget kan mau kayak edit lagi kan pakai baju apa
Dua.